Oke, tema Tema 5. 5, Pak. Judulnya tentang pahlawanku. Ya, langsung join di room kelas 5 ya, Reksi ya. Oke, pahlawanku. Ada yang mau sukarela untuk masuk ke room 4. Ini ada Mikel yang masih nyantol di room 4. Ada yang mau enggak sukarela untuk masuk ke room 4? Bentar, Salah Pak. satu aja. Ya, boleh, salah satu aja masuk ke room 4. Gabriel bisa langsung nyari di room 5 ya. Oke, Mikel Ati ini namanya Mikel Ati. Oke, sudah siap semua ya? Nih, sambil nunggu teman-teman yang lain ini. Terima kasih Noel sudah memberitahu teman-temannya. Iya, ini ya tema 5, pahlawanku. Oke. Kalau berkata tentang pahlawan, itu pasti kita hubungannya sama perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu sudah pasti. Kemerdekaan. Kapan sih kita merdeka? Ayo, kapan kita merdeka? Ada yang bisa jawab enggak? Kapan? Tahun berapa kita merdeka? 1945. Oke, 1945. Tanggalnya tanggal berapa? Pak, saya bawa buku 17. Bulannya? Agustus. Bulannya Agustus. Oke, itu ya. Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lah itu juga menjadi simbol yang ada di Garuda. Burung Garuda itu memiliki apa namanya? Sayap itu loh. Sayap, terus bulu leher sama bulu ekor itu hitungannya sama seperti tanggal, bulan sama tahunnya. 17, 8 sama 45. Itu ya, itu melambangkan itu. Evelyn bisa masuk di grup kelas 3. Ya, Evelyn. Terus kemudian ada juga lambang-lambang Pancasila. Lambang-lambang Pancasila itu ada bintang, rantai emas, kemudian pohon beringin, kepala banteng sama padi dan kapas. Itu juga melambangkan semua aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok Indonesia maaf bukan Indonesia. Bintang itu melambangkan sila pertama dan warnanya hitam. Bintangnya emas, ada warnanya hitam di belakangnya. Ada tahu enggak maksudnya? Maknanya? Enggak tahu. Terus kenapa kok pemilihan rantai emas, pemilihan pohon beringin, pemilihan kepala banteng dan padi dan kapas? Itu ada ceritanya. Kalau bintang itu karena anugerah ya dari Tuhan. Bintang kan tinggi letaknya. Dia bercahaya, di kegelapan dia mengeluarkan cahaya. Nah, itu sama seperti Tuhan memberikan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Itu ada cahayanya. Kemudian kalau rantai emas itu antara perempuan dan laki-laki itu sederajat, sama. Jadi tidak ada bedanya, sama ya, sama-sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, sama sederajat. Kemudian yang ketiga, pohon beringin. Kenapa kok dilambangkan pohon beringin? Karena melambangkan persatuan, ya, satu sama lain. Kalau yang kepala banteng, kenapa kok pilih banteng? Karena banteng itu menyimbolkan bahwa hewan itu suka berkumpul. Kalau berkumpul itu semakin kuat. Itu melambangkan kepala banteng. Makanya diambil itu. Terus berikutnya padi dan kapas. Permisi Pak Agus. Sudah saya jadikan host, nggih. Bisa langsung masuk di grup 3. Iya. Kalau padi dan kapas itu melambangkan pangan, ya, sandang dan pangan, kesejahteraan. Padi itu kan makanan kita, loh, makanan pokok. Loh. Kapas itu pakaian, sandang dan pangan. Hubungannya sama, kesejahteraan. Jadi bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan itu ya, maksudnya gitu di di sila ketiga. Sila kelima, maaf.
Kita buka ya ini ya. Pahlawan. Pak, saya tak bawa, Pak. Enggak bawa. Kan sudah Tadi dibagikan bukunya. iya, tapi lupa bawa. Gimana? Enggak bawa. Loh, kamu kan di rumah. Di rumah aku. Gimana maksudnya? Di rumah Janeta. Di rumahnya Janeta. Oke, jadi satu aja sama Janeta. Oke ya, saya bacakan. Perjuangan para pahlawan. Mengenal kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Saya enggak share screen ya, nanti ngeblank laptop saya tiba-tiba. Saya enggak share screen, maaf. Saya enggak share screen. Ngeblank nanti. Kemudian, selain mempunyai hak di rumah dan di sekolah, anak juga mempunyai kewajiban. Kalian harus lebih mendahulukan melaksanakan kewajiban daripada menuntut hak. Ini kewajiban yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ketika di sekolah ya, menghormati guru. Caranya menghormati guru yaitu bersikap sopan. Dalam arti gini, ketika ada guru, bukan saya ya, siapapun itu, ketika kamu di sekolah, kalau ada gurunya, kamu mau pamit pulang, disapa, Pak, saya mau pulang, Bu, saya mau pulang, permisi, gitu. Kata-katanya minta tolong atau apa, dimintai tolong, kamu siap sedia. Gitu. Itu artinya seperti itu. Kemudian memperhatikan pelajaran di kelas. Kita sekarang bukan berada di kelas tatap muka ya, di kelas di sekolah ya, tapi secara tatap maya. Lah, salah satu cara menghormati guru yaitu menghormati pelajaran di kelas. Kita ini di kelas, tapi secara online, kelas online. Tuh. Kemudian yang berikutnya mematuhi perintah guru. Misalkan guru itu kalau memerintahkan tidak mungkin hal-hal yang negatif. Misalkan gini, masa ya guru menyuruh gini, anak-anak laki-laki khususnya besok rambutnya dipanjangin semua ya. Nggak mungkin kayak gitu. Mesti rambutnya yang panjang. Anak-anak rambutnya yang panjang segera dipotong, khusus yang laki-laki. Kalau yang perempuan rambutnya yang terurai bisa diikat. Biar tidak menutupi mata. Nanti kalau nutupi mata jadinya menakutkan. Saya aja nanti takut. Apalagi di gelap-gelapan gitu. Di tempat yang gelap, nutupi wajahnya, kelihatan giginya kalau senyum. Apa enggak menakutkan? Iya kan? Gitu ya. Jadi yang rambutnya panjang, khusus yang perempuan diikat. Yang laki-laki jangan ikut-ikutan diikat. Nanti kayak bencong, nanti cucok nanti. Ya, itu. Jangan diikat. Terus sebagai anak masih yang sekolah, jangan disemir rambutnya. Sering selama pembelajaran daring banyak saya temui anak-anak yang rambutnya disemir. Nanti kalau rambutnya berubah warna putih, jadi kayak nenek, ya, nenek dan kakek. Itu karena semir itu termasuk bahan kimia. Kalau seringkali digunakan juga akan berdampak buruk. Itu ya, terkait menghormati guru tadi kewajibannya. Berikutnya mengerjakan tugas. Ini yang penting. Mengerjakan tugas dari guru adalah kewajiban siswa. Ya, kamu mengerjakan tugas, Vito bisa masuk ke room 3 ya. Ada breakout di layar HP-nya, langsung klik masuk di room 3. Oh iya, bagus. Ya. Ini Makasih. sama seperti halnya gini. Kalau saya kewajibannya adalah bekerja, mengajar kayak gini. Kemudian kalau yang masih siswa, itu kewajibannya yaitu belajar. Belajar itu memang berat kalau dilakukan dengan tidak ikhlas. Males, lebih baik tidur. Itu males memang. Kalau tidak dibiasakan dari kecil, nanti dewasanya akan seperti itu. Itu ya. Dilatih. Harus dilatih. Berikutnya halaman baliknya ya, baliknya. Saya mau yang baca gantian ya. Ferdinand dulu. Yang nomor 3. Nomor 3 Fer.
tata tertib di sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar dan teratur, dibuatlah tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah antara lain tata tertib masuk kelas, tata tertib bertiket, tata tertib berpakaian. Yang keras, Fer, kurang deket. Untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan menaati tata tertib yang berlaku, suasana belajar mengajar di sekolah akan belajar lancar dan tertib. Ferdinand kurang dekat suaranya. Didekatkan sama mikrofonnya, kecil soalnya suaranya. Coba didekatkan. Ya, Pak. Melaksanakan tata tertib di Ini sama sekolah. ininya, Fer. Ini loh, dekatkan sama ininya. Ini. Oh, ya, Pak. Coba. Agar kegiatan Lah. belajar mengajar di sekolah berjalan lancar dan teratur, dibuatlah tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah antara lain tata tertib masuk kelas, tata tertib bertiket, tata tertib pakaian. Kewajiban semua murid untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan menaati tata tertib yang berlaku, suasana belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar dan tertib. Oke. Sebentar, saya kecilkan dulu suaranya. Cek, bisa masuk suara saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi yang dibacakan Ferdinand tadi gini, maksudnya melaksanakan tata tertib di sekolah. Tata tertib masuk kelas. Kalau online biasanya sebelum 5 menit sebelum pembelajaran harus sudah join. Kalau di sekolah jangan sampai datanya terlambat. Kalaupun datanya terlambat harus ada izin. Misalkan, Pak, maaf saya terlambat karena bannya bocor atau apa itu. Kemudian tata tertib regu piket. Kalau di online gini enggak bisa, ada piketnya enggak bisa. Piketnya di rumah masing-masing dengan tanggung jawab masing-masing, misalkan bersihkan rumah, bersihkan apa-apa gitu piketnya. Kalau di sekolah makanya dibentuk petugas piket. Itu enggak boleh pulang dulu, harus melaksanakan tanggung jawab. Kemudian tata tertib berpakaian. Pakaiannya juga harus rapi. Pakaian yang sobek-sobek masa dibawa ke sekolah. Misalkan nih celananya sobek-sobek yang bagian lutut, biasanya lutut. Itu. Ini celanamu kenapa sobek? Ini gaul, Pak, metal, Pak. Gaul ini, Pak. Itu jangan gitu, Rek. Itu di sekolah beda ya. Kalau kalian di luar silakan main di luar. Tapi kalau di sekolah jangannya sobek-sobek. Terus bajunya sobek-sobek juga. Ini kenapa kok sobek? Gaul, Pak. Tren masa kini tahun 2022 itu sobek-sobek semua boleh dipakai. Jangan seperti itu ya. Ya harus rapi. Ya, kalau di foto cekrik, loh, kok bajunya sobek, ini orang enggak mampu. Ya maaf ya, orang enggak mampu. Apa enggak diperhatikan orang tuanya? Otak-otak orangnya agak gini gitu. Juga enggak tahu. Nah, gitu loh ya. Jadi yang rapi kalau datang. Kalau dalam bahasa Jawa itu gini, ajine rogo soko busono. Maksudnya dalam bahasa Indonesia gini, orang akan menghormati kita dari pakaian kita. Itu ya. Itu dalam bahasa Jawa ajine rogo soko busono. Jadi harga diri kita itu letaknya dari pakaian. Bukan yang mual enggak, yang penting rapi, sopan. Celana, pakai celana panjang, sepatu, kaosnya yang rapi, rambutnya rapi, pakai parfum. Untuk yang laki-laki perempuan gitu. Terus dan sebagainya gitu ya. Tuh. Kemudian kewajiban semua murid untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan menaati yang berlaku, suasana belajar di sekolah akan menjadi lancar. Gitu. Kesia bisa langsung join di grup kelas 3 breakout. Oke, membaca teks tentang kerajaan Hindu. Saya mau yang bacakan gantian ini. Nikel Ati dibacakan. Raden Wijaya. Iya, Pak. Iya.
Senyum dulu. Kalau baca senyum dulu. Ini senang saya. Raden Wijaya pada 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah Raden pertama Majapahit. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya berusaha keras membangun Majapahit agar menjadi kerajaan besar. Atas kerja kerasnya Majapahit terus berkembang. Rakyatnya hidup aman dan tenteram. Meskipun Raden Wijaya berusaha bersikap adil dan bijaksana, pemberontakan tetap saja muncul. Raden Wijaya harus menghadapi beberapa pemberontakan dilakukan oleh para Raden Wijaya. Sahabat Raden Wijaya yang melakukan pemberontakan adalah Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Untuk memulihkan keamanan negara, Raden Wijaya segera bertindak tegas untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Akhirnya semua gangguan keamanan berhasil diatasi dan rakyat Majapahit dapat hidup tenteram kembali. Setelah memerintah Majapahit selama 16 tahun, Raden Wijaya wafat. Ia wafat pada tahun 1309. Abu jenazahnya dimakamkan di Candi Simping di Blitar sebagai Wisnu dan Siwa serta di Antapura sebagai Buddha. Oke, terima kasih. Siswa apa Siwa? Siwa itu, Pak. Ya, siswa kan kalian itu. Terima kasih ya. Saya akan ulas ini. Terima kasih ya, Mikael. Senyum dulu dong. Oke. Raden Wijaya 1293 sampai 1309. Sudah ratusan tahun yang lalu ya. Raden Wijaya adalah raja pertama Majapahit. Dulu Majapahit sebelum ada itu namanya ada buah mojo, rasanya pahit. Di daerah Mojokerto sana dan sekitarnya Mojo pahit, akhirnya dinamakan Mojopahit. Itu Majapahit dulu sangat luas wilayahnya sampai Malaysia, sampai Semenanjung Malaya sana, luas sekali. Tuh. Nah ini saya cerita yang ini ya. Raja Majapahit pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa, ya, membangun keras agar Majapahit menjadi kerajaan yang besar. Itu masih kerajaan Hindu-Buddha ya, masih dalam kerajaan Hindu-Buddha. Tuh. Hindu-Buddha itu berasal dari mana awalnya? Berasal dari negara mana Hindu-Buddha itu? Sebelum masuk di Indonesia dari mana awal mulanya? Yang ada titiknya gini orang mana biasanya? India? India. Dulu pertama kali itu bangsa India ya yang masuk ke Indonesia membawa agama. Dulu melalui perdagangan juga jualan, dagangan, terus akhirnya masuk perlahan jadilah Hindu Buddha di situ.
Nah, meskipun Raden Wijaya sudah bersikap adil, tapi tetap saja masih ada pemberontakan. Itulah namanya manusia. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Ingat, ketika kamu jadi pemimpin, tidak akan pernah bisa kamu menyenangkan hati seseorang. Semua tidak bisa. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Pasti itu. Itu pasti. Misalkan ketua kelasnya di sini Mikel. Pasti ada yang suka sama Mikel, ada yang nggak suka sama Mikel. Kalau nggak suka ya pasti melakukan perlawanan. Selalu mencemooh, selalu mencela gitu. Itu pasti itu. Nah, tapi yang dilakukan Raden Wijaya ini apa ya? Langsung itu ketika ada pemberontakan itu langsung ditangani. Jadi tidak menyebar luas. Jadi segera diatasi lah. Sikap Raden Wijaya ini yang disebut sebagai pahlawan bagi kerajaannya. Tuh, dari sikapnya itu. Oke, itu terkait Raden Wijaya. Kemudian yang C, mengenal sifat-sifat cahaya. Saya mau dibacakan sama Ardi deh. Senyum, mesti senyum. Oh, senyum. Cahaya menembus benda bening berdasarkan tembus dan tidak tembus cahaya. Benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening, gelap, dan tembus cahaya. A. Benda bening adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening disebut juga benda transparan. Contoh benda bening yaitu kaca bening dan air jernih. B. Benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda gelap yaitu buku, kayu, tembok, dan air keruh. C. Benda yang tembus cahaya adalah benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya. Contoh benda tembus cahaya yaitu kain, gorden, kertas, dan beberapa jenis plastik. Cahaya dapat dibiasakan, Bukan dibiasakan. Dibiasakan lah, dilakukan lah. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya jika berkas cahaya melewati 2 medium tembus cahaya yang Tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Cahaya menambah mulus, dari masuk melalui celah pada ruangan sehingga tampak jelas berkas cahaya memancar bentuk garis lurus. Jika cahaya lampu senter diarahkan pada sebuah ruangan yang gelap, berkas cahaya yang berbentuk akan merambat lurus. Oke, terima kasih ya Ardi. Saya akan bacakan ini. Ini dihafal ya, seringkali dipelajari ya, seringkali ini muncul di saat ulangan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya itu punya sifat menembus benda bening. Ketika cahaya itu memantulkan cahayanya, menyinarkan cahayanya, dia akan menembus ketika ada benda bening. Contohnya ketika atap rumah kamu, misalkan gentengnya dikasih kaca yang tembus pandang gitu loh, yang warna putih itu loh. Nah, itu biasanya bisa masuk di situ. Kemudian benda gelap adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditembus cahaya. Contoh benda gelap itu kayak buku. Misalkan saya pakai handphone ini ya. Saya pakai handphone. Ini ada senternya kan? Nah, ini senternya ya. Ketika ditutup gini, nah, enggak kelihatan. Dia enggak bisa kelihatan. Tertutup sama buku ini. Karena buku ini benda gelap, enggak bisa lah. Kalau gini, kelihatan kan cahayanya?
Nah, ini kelihatan cahayanya. Misalkan saya punya mika, bentar, ada enggak mika ya? Plastik deh. Ini saya punya plastik ya. Ketika ini tembus enggak cahayanya? Nah, Tembus. plastik, benda Tembus. bening. Ini contohnya benda Tembus. bening. Ya, oke. Benda bening. Ini. Tuh, kemudian benda yang tembus cahaya adalah benda yang meneruskan sebagian cahaya mengenainya. Misalkan gorden, kertas, dan jenis plastik. Ini yang digunakan. Itu. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Di situ ada gelas sama pensil. Kalau dilihat seperti patah, gambarnya seperti patah, yaitu namanya dibiaskan. Berarti patah, membelokkan, membengkokkan. Sama seperti kamu di kolam renang ketika di dalam air, ketika dilihat dari bayangan sisinya kelihatan ada patahan, nah itu dibiaskan. Itu kalau di kolam renang. Ya, dibiaskan itu sama seperti ada patahan, kayak patah gitu. Nah, itu ya. Jadi diingat kalau cahaya itu menembus benda bening, kemudian dibiaskan atau seperti patah, lah merambat lurus. Merambat lurus. Misalkan saya punya kertas. Ini ya, saya punya kertas, ini kertas Indomaret, bekasnya Indomaret. Saya kasih lubang. Ini ada lubangnya kan di tengah ini. Ya. Kemudian saya pakai cahaya, membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, ini pasti ketutupan sama cahaya. Nah, kelihatan bahwa cahaya itu merambat lurus. Cahayanya kelihatan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nggak mungkin cahaya itu belok-belok gini kalau nggak ada medianya. Itu ya, terkait cahaya. Kemudian yang baliknya, saya akan bacakan halaman 4. Cahaya dapat dipantulkan. Sebentar, saya nggak punya kaca di sini. Ini aja layar ini yang saya akan pantulkan karena ini pakai kaca. Nah, ini seperti ada cahayanya. Ketika saya center, dia akan memantulkan cahaya, dapat dipantulkan. Itu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, ketika nih kamu habis potong rambut, yang laki-laki potong rambut pakai minyak, potongannya undercut, terus kasih garis ininya. Misal kasih garis, potong undercut, ada juga yang potong gundul, tidak ada rambutnya. Kemudian di depannya ada cermin. Ya, di depannya ada cermin, dia mengaca di dalam kamar. Tiba-tiba lampunya dimatikan. Kira-kira bisa bercermin enggak? Kelihatan wajahnya enggak? Enggak ya? Nah, terus kalau lampunya dinyalakan, bisa enggak? Kelihatan. Ya. Nah, itu adalah karena ada cahaya, pantulan cahaya kita bisa lihat, oh rambutku ternyata bagus ya. Ini ada garisnya, bisa dilewati semut-semut ini gitu. Rambut saya kok dipotong gundul sih mah, kayak tok lucu saya mah gitu. Misalkan gitu. Nanti saya siap-siap dibully mah gitu. Misalkan ngaca. Terus yang perempuan rambutnya misalkan mau diikat. Nah, itu kan ngaca dulu. Kalau enggak ngaca enggak kelihatan. Itu ya. Itu terkait dengan dapat dipantulkan sama seperti kamera. Kalau kamera yang digunakan ini dia kelihatan ya. Dia kelihatan kamera. Ini kameranya dia yang suka selfie, misalkan selfie kayak gini. Misalkan selfie kayak gini. Nah, kelihatan. Lah, yang suka selfie sama seperti kaca ini, kamera. Ini kameranya ya. Ini ada kelihatan muka-muka teman kalian di sini. Itu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Pernah enggak melihat gelembung-gelembung sabun? Pernah ya? Itu seperti ada warna pelangi. Ada warna mejiku, hibinium, merah, kuning, jingga, ungu, nila, dan sebagainya. Sama seperti ketika di air terjun. Di air terjun itu cipratan air itu ketika kena cahaya itu diuraikan dan jadilah pelangi. Ini ya pelangi, kayak SpongeBob itu loh. Ini pelangi gitu. Itu ya, itu seperti gitu, pelangi. Itu dari uraian dari cahaya.
Tuh, ada yang mau ditanyakan tentang cahaya? Ada yang mau ditanyakan tentang sifat-sifat cahaya? Karena itu sering kali muncul saat ulangan IPA. Saya akan mengeluarkan soal ini ketika ulangan. Misalkan pertanyaannya, benda apa sajakah yang dapat ditembus oleh cahaya? Misalkan gitu. Terus ada lagi, sebutkan sifat-sifat cahaya. Nah, cahayanya apa saja itu, misalkan gitu. Terus kemudian berikan contoh cahaya dapat dibiaskan. Kamu harus memberikan contoh. Contohnya apa saja? Gelas yang berisi air dimasuki oleh pensil, dia akan membentuk patahan kayak gitu. Itu ya terkait dengan sifat-sifat cahaya. Oke, itu tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Siap ya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya nyanyi kok. Enggak. Buku Pak, sebentar Pak. Ya, silakan ambil buku.